Minasan, chapter 1123 One Piece telah rilis dengan judul 2 Minggu yang Kosong, di mana pada chapter kali ini kita mengetahui jika keinginan Vegapunk adalah bajak laut topi jeramilah yang menemukan One Piece. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover One Piece chapter 1123 dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-11, musuh yang harus berbagi Oden, di mana anak-anak kecil yang melempari Yamato batu akhirnya makan bersama dengan Denjiro. Tertulis pada panel awal, situasi setelah Emmet melepaskan haki Joy Boy. Chapter pun dimulai di mana kapal Elbaf dan Sanigo yang berlayar menjauh dari Pulau Egghead. Markas pusat pun menghubungi angkatan laut di Pulau Egghead untuk menanyakan status mereka saat ini. Kita pun akhirnya diperlihatkan para angkatan laut yang sudah tidak sadarkan diri. Seraphim Hancock yang berada di dalam gelembung pun berusaha membangunkan Pomsky yang juga pingsan akibat efek dari haki Joy Boy. Begitupun dengan Doll dan yang lainnya terkapar di atas kapal angkatan laut. Kru bajak laut Elbaf yang meneropong ke arah Egghead pun mengatakan bahwa semua angkatan laut telah tumbang. Brogy pun mengatakan jika itu sangatlah hebat. Dory pun membandingkan jika haki itu lebih hebat daripada milik Akagami, namun sepertinya tidak melukai para angkatan laut. Melihat itu, Luffy pun tertawa. Kemudian ia berteriak dengan sangat keras, berterima kasih telah membantunya kepada robot kuno raksasa. Tetapi Emmet tidak bergerak. Emmet sudah tidak merespon lagi Minasan. Namun Luffy tetap tertawa. Kemudian Dory dan Brogy pun mengajak semuanya untuk segera kabur saat para angkatan laut masih pingsan. Para raksasa pun bersorak gembira untuk berangkat. Dan kita pun akhirnya melihat kapal Elbaf serta Sanigo yang meninggalkan Pulau Egghead. Mereka menuju ke Pulau Elbaf untuk petualangan selanjutnya Minasan. Kita juga diperlihatkan Bonnie yang kembali ke wujud aslinya sedang tertidur di atas tubuh Kuma. Zoro yang tampak duduk santai, Usopp dan Chopper yang menyapa Dory dan Brogy, serta Luffy yang mengkerut tepar di pangkuan Nami. Begitupun dengan Sanji yang berdiri di hadapan Vegapunk yang berada di atas tempat tidur. Sanji berkata, apa yang dikatakan oleh Vegapunk tadi membuat Sanji merasa ada yang ganjal. Menurut Sanji, itu semacam momen yang ia tidak pahami. Namun, sekalipun Sanji tidak begitu paham, tapi yang disampaikan oleh Vegapunk itu sangatlah berbahaya. Kita pun kembali diperlihatkan kilas balik 2 minggu dari saat ini, di mana Shaka mengatakan ada anomali yang terdeteksi dari pembangkit tenaga. Mendengar itu, Pythagoras pun mengatakan jika itu benar. Ia meminta untuk tetap mengawasi adanya fluktuasi kepadatan partikel dan perubahan neutron. Shaka pun memberitahu jika energi yang dipakai oleh Seraphim harusnya meningkat seiring waktu. Namun itu akan menjadi masalah besar jika mereka salah perhitungan. Tetapi Pythagoras terkejut karena angka tersebut berbeda dengan yang pernah mereka konfirmasi. Vegapunk menambahkan jika reaksinya juga meningkat, tapi pembangkit tenaga terlihat masih stabil. Kemudian Shaka memberitahu mereka bahwa data tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan sesuatu pada Mother Flame untuk mengambil energinya. Semua data poin yang berhubungan dengan pembangkit tenaga telah diubah secara terperinci. Dan yang sanggup melakukan hal tersebut adalah Vegapunk pun langsung menyebut jika sepertinya salah satu dari mereka yaitu Lilith. Beruntungnya karena mereka bertiga saja yang memiliki alibi kuat. Vegapunk mengatakan
jika energi dalam jumlah besar telah dicuri, sehingga mereka harus mengawasi keempat pang yang lainnya agar bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab, termasuk Lilith. Pythagoras pun mengusulkan bahwa mereka harus menyeting otak mereka ke mode offline stilts. Shaka pun membenarkannya, karena jika ingatan mereka diunggah ke Pang Records, maka pelakunya akan tahu bahwa ia sedang dicari. Kemudian, 1 minggu dari saat ini, Pythagoras pun akhirnya mengetahui siapa pelaku sebenarnya, yaitu York. Membuat Vegapunk dan Shaka sangat terkejut. Kita pun diperlihatkan di mana York yang sedang tertidur. Lalu Pythagoras mengatakan, ingatan York yang disinkronkan dengan Pang Record ternyata palsu. Bahkan, Pythagoras telah mengonfirmasi jika Denden Mushi penyadap di lokasi juga sudah diubah. Vegapunk yang panik sembari mengecek data-data lantas heran mengapa York melakukan hal seperti itu. Vegapunk pun meminta maaf kepada Lilith karena sudah suuzon minasan. Shaka juga menemukan bukti yang menunjukkan seseorang telah meluncurkan senjata monster laut tanpa izin. Pythagoras juga menemukan dalam penyelidikan Denden Mushi penyadap. Vegapunk pun berteriak, ia sudah tahu. Mereka bisa membangun ulang data panggilan langsung dari Denden Mushi transponder jarak jauh. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga berhasil menyadap panggilan York ke Marijoa dan memberitahu Gorosei jika Vegapunk sedang meneliti abad kekosongan. Mengetahui itu, Vegapunk pun menjadi pusing dan paham mengapa Cyberpol terus datang ke Pulau Egghead untuk memeriksa. Kemudian 6 hari dari saat ini, Vegapunk mendengar berita jika kerajaan Lucia telah dihapus. Sekalipun detailnya belum jelas, namun Vegapunk memiliki perasaan yang buruk. Vegapunk pun menyuruh Pythagoras untuk mengamati perubahan pada ketinggian air laut dan sekaligus untuk mengawasi semua transmisi nirkabel. Shaka lalu bertanya pada Vegapunk, apakah kejadian ini ada hubungannya dengan pencurian Mother Flame? Vegapunk sangat yakin bagian dari Mother Flame pasti dikirim ke pemerintah dunia dengan memakai salah satu senjata monster laut. Vegapunk yang semakin tampak pusing pun berspekulasi jika pemerintah dunia sepertinya memiliki salah satu senjata kuno. Dan mereka pasti butuh energi Mother Flame yang dicuri oleh York untuk memakainya. Sekalipun kedengarannya masuk akal, namun Vegapunk tidak berani mengatakan secara terang-terangan. Vegapunk pun tertunduk dan merasa bersalah karena menurut Vegapunk hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya termakan keserakahan. Sedangkan Vegapunk justru mewujudkan keserakahannya tersebut. Shaka lalu bertanya, apakah mereka harus menahan York saat ini? Tapi Vegapunk menolaknya karena itu sudah terlambat. Masalahnya, York saat ini sudah tidak penting lagi. Pemerintah dunia akan menghapus siapapun yang mengetahui abad kekosongan. Menurut Vegapunk, York telah menunjukkan kesetiaannya karena telah memberikan Mother Flame kepada pemerintah dunia. Vegapunk mengatakan, jika hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah memakai kepercayaan itu sebagai kesempatan untuk menentukan niat mereka pada Mother Flame dan meminimalisir kerusakan yang akan terjadi. Shaka pun memberitahu Vegapunk jika mereka masih punya kesempatan untuk kabur jika ia mau. Namun Vegapunk justru menyuruh untuk menyiapkan kapal bagi para penduduk Pulau Egghead. Karena menurutnya, para penduduk tersebut masih punya kesempatan untuk kabur. Tapi mustahil bagi Vegapunk dan para Pang yang lainnya. Karena para angkatan laut pasti sudah mengirim perintah rahasia pada semua cabang dan markas angkatan laut. Vegapunk sangat yakin jika mereka akan terus dikejar hingga ke ujung dunia dan kematian mereka akan menjadi sia-sia. Sehingga Vegapunk berpikir jika setidaknya di Pulau Egghead mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu. Itu karena
Mereka memiliki fasilitas dan peralatan yang mampu menguatkan suaranya sejauh dan seluas mungkin. Vegapunk kemudian bertanya-tanya, apa sebenarnya pemerintah dunia itu? Karena semakin dekat Vegapunk dengan jawaban tersebut, maka semakin gelap pula yang ia lihat. Membuat Vegapunk pun mengambil keputusan bahwa dirinya memang harus mati, tetapi ia tak ingin mati tanpa perlawanan. Wih, Viva la Revolution Dr. Vegapunk! Vegapunk lalu meminta maaf kepada Shaka dan Pythagoras karena telah menyeret mereka ke dalam masalah tersebut. Tetapi Shaka menganggap Vegapunk sangat konyol karena menurut Shaka, ia juga adalah Vegapunk. Lalu secara bersamaan, Shaka dan Pythagoras pun mengatakan mereka semua memikirkan hal yang sama. Shaka kemudian bertanya pada Vegapunk, apa sebenarnya mati itu bagi orang seperti dirinya? Sayangnya, Vegapunk hanya mengatakan jika itu adalah pertanyaan yang bagus. Tapi ia tidak menjawabnya, minasan. Kemudian Vegapunk mengatakan ada satu hal yang mereka harus lindungi, yaitu teknologi Cloud Loft atau awan pulau buatan, karena menurut Vegapunk, mesin tersebut sepertinya akan menjadi kunci untuk menyelamatkan umat manusia di masa depan. Beberapa saat kemudian, York melihat dan menegur Vegapunk yang sedang melakukan sesuatu. Ternyata, Vegapunk sedang berada di pundak robot kuno raksasa. Vegapunk mengatakan bahwa eksperimen mereka ini digunakan untuk mengoptimalkan Mother Flame sehingga bisa membuat robot kuno raksasa bergerak. Itu akan menjadi hal yang besar untuk menciptakan sumber energi ideal mereka. Mendengar itu, York langsung tersenyum lebar dan tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Begitupun dengan Vegapunk yang terlihat ramah kepada York, namun di dalam hatinya, Vegapunk berharap jika itu tidak akan pernah selesai. Lalu 2 hari sebelum saat ini, Vegapunk, Shaka dan Pythagoras sedang mempersiapkan video rekamannya, di mana Vegapunk memperkenalkan dirinya persis dengan chapter 1108. Ini adalah pertama kalinya kita diperlihatkan pesan dari Vegapunk, minasan. Kita juga diperlihatkan di mana mereka menyembunyikan Dendenmushi transponder di dalam tubuh Emmet. Karena menurut Vegapunk, tidak akan ada yang menduganya jika mereka menyimpannya di tubuh Emmet. Dan kematian Vegapunk akan memicu pesan tersebut. Lalu mereka bertiga bersiap untuk menghapus ingatannya. Karena menurut Vegapunk, itu adalah pilihan yang teraman. Fakta jika York mencuri Mother Flame dan fakta jika nyawa mereka terancam, maka mereka harus kembali mengalami kepahitan itu lagi. Rasa takut akan kehilangan nyawa menjadi hal yang baru lagi. Tapi Vegapunk sudah menyiapkan rencana cadangan. Sekalipun situasinya tidak berjalan sesuai rencana, Vegapunk masih yakin atas kemenangan mereka. Dan penghapusan ingatan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka pun terbangun dalam ruang laboratorium penelitian ingatan massal, di mana mereka semua bingung karena berada di ruangan tersebut. Vegapunk lalu melihat sebuah surat yang berisi tulisan tangannya sendiri. Selamat pagi semua, kalian akan sadar jika telah kehilangan ingatan selama 2 minggu yang telah kalian hapus sesuai keinginan sendiri. Beberapa hal akan mengejutkan, karena itu ini secara ironis sungguh sangat menggelikan. Tapi aku akan katakan satu hal, bahwa pemerintah dunia telah mengetahui penelitian tentang abad kekosongan. Aku sudah melakukan pencegahan sebaik mungkin. Kau hanya harus percaya padaku dan mati. Dan satu hal lagi. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun sangat terkejut. Bahkan Vegapunk tidak percaya jika ia telah menyuruh membunuh dirinya sendiri, minasan. Kemudian, di hari kejadian di Pulau Egghead, Vegapunk diberitahu rentetan informasi yang membuatnya terus terkejut. Mulai dari kru bajak laut topi jerami dan Bonnie yang telah mendarat di Pulau Egghead. Begitupun dengan Cyberpol yang semakin mendekat ke Pulau Egghead. Armada angkatan laut yang telah memblokade seluruh Pulau Egghead
serta Kizaru dan Saturnus yang juga ikut bersama rombongan angkatan laut. Kita lalu melihat kilas balik ketika Vegapunk, Sanji, Franky, dan Atlas berada di dalam Vega Tank 8 meninggalkan Labo Face, di mana Vegapunk berkata bahwa setelah menyelamatkan Bonnie, Vegapunk ingin tetap tinggal di Pulau Egghead. Mendengar itu, Sanji mengingatkannya jika hal itu bisa membunuhnya. Tapi Vegapunk tetap bersikeras agar mereka tidak perlu lagi membantunya untuk kabur dari Pulau Egghead. Karena Vegapunk sudah memikirkan semuanya. Maka dari itu, ia ingin mati di Pulau Egghead. Sanji pun terkejut dan menganggap jika Vegapunk sudah gila. Namun Vegapunk justru menganggap hal sebaliknya. Ia percaya jika kematiannya akan menyebabkan suatu hal penting akan berjalan. Sanji pun mengingat perkataan yang sama dari Vegapunk, di mana Vegapunk akan melakukan sesuatu. Kemudian ia memberitahu Sanji mengenai One Piece, di mana Vegapunk sangat ingin jika bajak laut topi jerami lah yang menemukan One Piece minasan. Dan kita pun melihat para raksasa yang mengangkat Usopp dan Luffy sembari merayakan kemenangan, reuni, dan menuju ke Pulau Elbaf bersama-sama. Sekalipun di sini Luffy masih belum pulih sama sekali dan meminta agar pestanya diundur dulu. Tertulis pada panel akhir, berpikir 2 langkah ke depan. Dan chapter 1123 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, perburuan One Piece di antara para Yonko semakin dekat. Yang berarti harapan Vegapunk jika bajak laut topi jerami lah yang menemukan One Piece tidak semudah yang dibayangkan. Karena pertarungan yang melibatkan semua aspek sebentar lagi kita saksikan minasan. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yeay! Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.